Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amal Fianita Silva Putri dengan IPM 2310103020. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek manajemen keuangan 2, yaitu analisis keuangan PT Duta Anggota Realty Tbk. Nah, yang pertama itu profil singkat PT Duta Anggota Realty Tbk didirikan pada tahun 1983, bergerak di bidang properti dan portofolio meliputi perkantoran, apartemen, pusat niaga, dan hotel. Visinya yaitu menjadi perusahaan properti terkemuka di Indonesia. Misinya itu membangun properti strategis, berkualitas, dan berkelas dunia, dan manajemen efisien. Struktur kepemilikan mayoritas saham dikuasai oleh Harta Tianpu Subroto 47,5% dan PT Duta Anggada 44,94%. Kepemilikan publik hanya 7,55%, menunjukkan konsentrasi kepemilikan yang tinggi. Nah, yang kedua yaitu kinerja manajemen berbasis aset operasi. NOWC turun dari 91,8 miliar menjadi 73,42 miliar. TOC turun dari 787,51 miliar menjadi 719,29 miliar. NOPAT meningkat dari 4,2 miliar menjadi 35,42 miliar. Yang kedua yaitu kinerja dalam konteks added value. MFA negatif 1.648,86 dan negatif 1.462,9 miliar. Yang kedua yaitu EVA negatif dari 74,73 miliar dan negatif 5,72 miliar. Nah, yang ketiga yaitu karakteristik fundamental perusahaan. Yang pertama itu profitabilitas. BEP turun dari 0,63 menjadi 0,45. ROI dan ROE negatif dari min 6,52% dan negatif 20,23% pada tahun 2022 dan negatif 5,38 dan 17,99% pada tahun 2023. Yang kedua yaitu manajemen aset. Inventory turnover yaitu turun dari 9,62 kali menjadi 7,82 kali. Side asset turnover yaitu meningkat dari 0,47 kali menjadi 0,65 kali. Yang ketiga yaitu likuiditas. Current ratio rendah 0,14 dan 0,15. Quick ratio turun dari 0,12 menjadi 0,10. Nah, yang ketiga yaitu struktur modal. Analisis kebijakan pendanaan jangka panjang. PT Duta Anggota Realty Tbk mengandalkan utang jangka panjang sebagai sumber pendanaan utama dengan komposisi sebagai berikut. Debt to capital ratio 2022 sebesar 33,62%, 2023 yaitu 33,96%. Nah, yang kedua yaitu sumber pendanaan. Utang jangka panjang dominan 3,38 miliar pada tahun 2022 dan 3,75 miliar pada tahun 2023. Ekuitas tidak signifikan tumbuh 6,68 miliar pada tahun 2022 menjadi 7,30 miliar pada tahun 2023. Nah, yang ketiga yaitu dividen tidak dibagikan karena laba negatif, menunjukkan ketiadaan pendanaan internal. Kesesuaian teori struktur modal. Berdasarkan analisis struktur modal PT Duta Anggota Realty Tbk paling sesuai dengan backing audit teori dengan alasan yaitu preferensi pendanaan internal. Perusahaan tidak mampu membiayai operasi dari laba karena rugi sehingga beralih ke utang. Hambatan pendanaan eksternal, kinerja negatif, ROE dan ROI negatif menyulitkan penerbitan saham baru. Yang kedua yaitu sinyal negatif ke pasar modal menghambat akses ekuitas. Analisis kebijakan dividen. Dividen payout ratio meningkat dari 12,8% miliar pada tahun 2022 menjadi 16,40% pada tahun 2023. Relevansi signaling teori. Sinyal positif peningkatan DPR menunjukkan kepercayaan diri terhadap arus kas. Risiko tidak imbang peningkatan laba dapat dianggap sinyal negatif. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dapat disimpulkan bahwa PT Duta Anggota Realty Tbk menghadapi tantangan serius dalam kinerja keuangan dan operasional. Meskipun laba operasional atau NOPAT meningkat, sarannya yaitu tingkatkan efisiensi